Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Maulana Pratama dari Rombel 2 dengan NIM 8111419063. Kelas Hukum Internasional jam 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai hukum internasional yang akan membahas tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional ialah aturan atau prinsip yang disepakati oleh negara-negara serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Dalam perkembangannya, international law atau hukum internasional merupakan mengatur juga hubungan antar negara dan antar non-negara seperti organisasi internasional dan individu. Keberadaan dan peran hukum internasional menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam studi hubungan internasional, khususnya antara teori realisme dan liberalisme. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian tersebut kemudian menjadi semakin luas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan tentunya pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Selanjutnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional itu sendiri, antara lain yaitu yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli Ac Pacis yang membahas mengenai perihal perang dan damai. Menurutnya, hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Kemudian untuk memberlakukan hukum internasional harus ada dasar atau landasan untuk pemberlakuan hukum internasional tersebut. Berlakunya hukum internasional ini didasarkan atas suatu teori yang telah memiliki pengakuan yang luas adalah bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata. Kemudian mengenai hukum nasional, dalam suatu negara terdapat peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara dan ditegakkan oleh negara atau pemerintah tersebut. Hukum nasional ini diakui bersama oleh mereka dan dipatuhi sebagai suatu perangkat yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antar negara mereka satu dengan yang lainnya. Kemudian hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ada yang berpandangan bahwa hubungan antara kedua sistem hukum sangat berkaitan dengan, dan ada juga yang berpandangan bahwa kedua sistem hukum ini berbeda secara keseluruhan. Dan dalam ilmu hukum internasional ada dua pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu voluntarisme dan objektivisme. Voluntarisme sendiri memandang bahwa hukum internasional tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum nasional. Tidak ada hubungan dan keterikatan khusus antara keduanya. Oleh sebabnya, dari pandangan voluntarisme ini muncul paham dualisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah, atau dengan kata lain berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berbeda dengan voluntarisme, objektivisme menyatakan bahwasanya hukum internasional tercipta dengan terlepas dari kemauan suatu negara. Dari sini lahirlah paham monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Monisme ini mengkritik paham dualisme yang mana menganggap hukum nasional dan hukum internasional itu terpisah.
Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada dua teori mengenai keberlakuan hukum internasional. Antara lain yaitu yang pertama dualisme. Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini, yaitu diantaranya sumber hukum. Paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama. Kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional. Kemudian subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik. Sedangkan pada hukum internasional adalah negara. Kemudian struktur hukum. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya adalah mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, kenyataan. Pada dasarnya, keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional. Seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian, hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional. Adapun akibat pandangan dualisme ini antara lain yaitu diantaranya kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Karena bisa disebut juga tidak ada persoalan hierarki. Kemudian tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, dan ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi. Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Baik, untuk teori yang kedua yaitu monisme. Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hierarkis. Mengenai hierarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional. Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik-praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional, maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme. Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional, atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri. Kemudian
Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut. Tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Kemudian dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Monoisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Kemudian pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara atau state legislation harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. Selanjutnya, akibat hukum internasional dan hukum nasional bisa jadi memiliki hubungan hierarki karena kedua hukum ini memiliki sumber yang sama, akan tetapi memiliki lingkup berlaku yang berbeda. Dari sini juga lahirlah dua pemahaman dari monisme, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional. Negara pada umumnya mengakui kedaulatan negara-negara lain, baik itu secara de jure maupun de facto, di mana mereka juga mengakui kedaulatan baik itu di darat, laut, maupun di udara. Pengakuan itu bersumber dari perjanjian internasional yang telah mereka buat dengan negara lainnya. Pada umumnya, hukum internasional mengatur kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik yang ditaati oleh beberapa negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Sehingga jikalau ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Sedangkan apabila menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Karena sejatinya menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Dan menurut teori ini juga, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.